acara fellowship ini, walaupun hanya melalui Zoom, mari kita mulai. Mungkin kita awali dengan doa. Untuk doa pembuka, saya serahkan kepada Ming. Ya, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih atas hari ini dari Tuhan, karena berkat-Mu kami dapat berkumpul dalam ruangan Zoom ini, Tuhan. Kiranya Kau memberkati kegiatan dari awal pertengahan hingga akhir, Tuhan. Dengan lancar dan memenuhi Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Sekarang saatnya kita akan menyanyikan satu pujian, itu Berkenan Bagimu. Bebas dari semuanya yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Katakan pada Tuhan, bentuk hati kami. Hatiku jadi seperti-Mu, biar kekudusan-Mu Tuhan memenuhi kami. Tuhan, ini rinduku. Katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Maka
sucikanku bebas dari semua yang jahat. Oh, lift up your hands, sing out, Tuhan. Kudus tak oh, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu menjadi cinta baru bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, sucikanku, kuduskanlah. Sekali lagi katakan, ubah hati kami. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, sucikanku, Thank you God, sucikanku, kuduskan hati kami Tuhan. Thank you God, thank you Jesus. Untuk doa firman, saya serahkan kepada hambanya. Ya, shalom semuanya, senang sekali ya bertemu dengan kalian semua. Sebelum kita mulai, sekali lagi kita akan serahkan waktu ini kepada Tuhan. Mari kita kembali berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan berkat-Mu yang luar biasa hari ini, kesempatan bagi kami ya Tuhan, untuk merenungkan sebagian dari kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menguasai hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh mengerti dan memahami. Tuhan, waktu ini kami pasrahkan tangan-Mu. Tuhan, tiada satupun ya Tuhan. Oh Tuhan, mencurikan kemuliaan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhanku yang ajaib dan mulia. Haleluya. Amin. Oke, ya. Saya materinya dulu. Oke. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan berbicara masalah kelahiran baru gitu ya. Untuk siapa yang melahirkan gitu ya. Ya, kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan kelahiran baru itu, ya. Ya, terus. Bentar ya.
Ya. Kita akan membaca dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. Nah, pada waktu itu ada yang namanya Nikodemus, ya. Pada waktu malam dia mendatangi Tuhan Yesus, ya. Dan dalam pembicaraan itu dikatakan dalam firman Tuhan mulai ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Nah, firman Tuhan pada saat ini berbicara supaya kita semuanya harus dilahirkan kembali. Nah, kita akan lihat di sini siapakah Nikodemus itu. Ya, Nikodemus itu adalah pemimpin agama Yahudi, ya, orang Farisi, ya. Ya. Nah, Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin orang-orang Yahudi, ya, yang paling berpengaruh, paling besar, paling dihormati, dan dikenal sebagai mazhab yang paling keras. Ya. Dengan kata lain, dalam melakukan kehendak Allah, merekalah yang paling serius menerapkannya secara ketat dan harfiah. Ya. Nah, di sini kita melihat siapa Nikodemus itu, ya. Kita mengenal Nikodemus ini adalah seorang pemimpin. Nah, waktu itu dia mungkin dengan diam-diam, ya, mungkin malu, makanya supaya nggak terlihat orang, ya. Sebagai seorang Farisi dan apalagi sebagai seorang pemimpin orang Yahudi yang berpengaruh, ya, ya. Dia rupanya dengan sembunyi-sembunyi datang kepada Yesus. Ya. Dan dia ingin menanyakan pertama kali kepada Yesus, ya. Nggak mungkin, ya, katakan Yesus ini bisa mengadakan mukjizat kalau bukan kuasa Tuhan atau kuasa Allah. Ya. Suatu keraguan dari Nikodemus, dia ingin menanyakan siapakah sebenarnya dia ini, kok bisa melakukan banyak sekali mukjizat. Ya. Nah, Nikodemus ini adalah orang yang sangat berpengaruh, ya, dihormati dan sebagai mazhab, ya, sebagai seorang pemimpin. Kita tahu sebagai orang Farisi, pemimpin Farisi, contohnya saya beritahu bahwa sebagai ahli Taurat, ya, sebagai mazhab, bagaimana dia belajar dengan Tauratnya benar-benar. Kalau kita tahu bahwa Taurat itu ada berapa? 10, ya. 10 hukum. Namun dari orang Yahudi karena ketakutannya, ya, karena pernah, ya, orang Israel dibuang di Babel, ya, dan dari situ mereka rupanya ketakutan sekali dengan Allah Mesias, makanya dia dengan sangat-sangat hati-hati untuk benar-benar melakukan keagamaannya, gitu, ya. Dari 10 hukum sampai diperlebar, ya, ditambahi sampai sekitar 690 sekian, gitu, ya. Jadi benar-benar orang Yahudi ini, orang Farisi ini benar-benar menjaga benar kekudusan itu, ya, keagamaannya. Jadi sampai mandi, sampai makan itu sangat-sangat, ya. Makanya kita perhatikan pada waktu dalam Perjanjian Baru banyak sekali terjadi gesekan, ya, dari orang Farisi dengan Yesus sendiri. Nah, Nikodemus sendiri adalah orang yang berkedudukan sangat tinggi, ya, sangat religius, ya, yang beragama, sangat bermoral, seorang yang terpelajar dan terdidik, ya, itu bisa diakui. Nah, juga ada para teolog mengakui merupakan rupanya Nikodemus ini adalah orang kaya
ketiga di Yerusalem. Jadi kita bisa membayangkan siapakah Nikodemus. Dan rupanya dalam pembicaraan itu, dalam pembicaraan itu bagaimana kehidupannya gitu ya. Bagaimana dia bisa melakukannya itu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa Yesus mengatakan bahwa kita semua harus dilahirkan baru. Yang artinya bahwa manusia seringkali melakukan kegiatan keagamaannya yaitu dengan sia-sia. Ya. Seperti Nikodemus, dia dikenal dengan orang yang baik, orang yang saleh, punya pendidikan yang luar biasa, dan dia berkorban. Namun perhatikan apa dikatakan Tuhan Yesus bahwa kita semua harus dilahirkan baru. Ya, karena apa? Semua manusia adalah berdosa adanya. Ya, tidak ada yang tidak. Adam yang pertama, ya, bahwa kita semua adalah orang yang berdosa dan upah dosa adalah maut. Apa maut itu? Yaitu hukuman yang pasti, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, makanya apa yang dibutuhkan dengan kehidupan kekal? Ya. Saya jelaskan di sini bahwa manusia itu adalah manusia yang rusak total gitu ya. Dengan keberdosaan keberadaannya, naturnya bahwa manusia itu rusak total ya. Artinya tidak bisa dibetulkan sedikit demi sedikit ya. Bukan melalui proses ya, ditambal sulam atau memakai luarnya saja ya. Yang bagus namun dalamnya kotor perlu dirombak total ya. Yang artinya perlu dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus sendiri menanyakan, bagaimana ya saya sudah tua kok dilahirkan kembali? Ya, yang dimaksud demikian. Bukan berarti orang yang dilahirkan kembali masuk dalam kandungan ibunya dan dilahirkan kembali. Tidak. Tapi yang dimaksud di sini yaitu perombakan total dalam kehidupan manusia. Ya, saya berikan gambaran seperti contohnya baju atau kaos ini yang compang-camping banyak lobang-lobang. Nah, kerusakannya itu tidak bisa ditambal gitu ya. Tapi ini hanyalah suatu gambaran ya. Tapi benar-benar manusia itu benar-benar manusia rusak total yang akhirnya tidak mungkin ditambal sulam atau hanya proses sedikit-sedikit ya. Contohnya apa? Melakukan kebaikan ya. Memberi sumbangan, berkorban, itu baik semua gitu ya. Mungkin sudah ikut pelayanan, mungkin juga itu rajin ibadah, memberikan persembahan, itu baik semua. Namun bukan masalah keagamaan yang diminta. Perlu yang dinamakan yaitu perlu dilahirkan kembali, yaitu perlu dirombak semuanya, tidak sedikit-sedikit. Itu yang dimaksud Tuhan. Makanya apa yang dikatakan firman Tuhan, ya, bagaimana apa yang dinamakan kelahiran baru itu. Nah, mari kita akan mempelajari ya, lahir baru. Ya, yang dimaksud dengan kelahiran baru, yang dimaksud Tuhan Yesus yaitu adalah suatu kondisi ya, di mana orang percaya mengalami regenerasi, mengalami transformasi, suatu perubahan kehidupan ya, yang diubahkan dari kehidupan yang lama dalam dosa menjadi kehidupan yang baru, yaitu dalam kebenaran ya. Dari kehidupan yang terkutuk yang harusnya dihukum, Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita harus dirubah total gitu ya. Benar-benar dirombak gitu ya. Bukan hanya sebagian-sebagian untuk melakukan baik-baik itu. Tidak mungkin, tidak bisa Tuhan mengatakan. Karena kerusakannya itu benar-benar parah. Makanya harus benar-benar apa yang dinamakan regenerasi atau namanya kelahiran baru. Yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, oleh Allah. Yang akhirnya kehidupan kita, yang nantinya setelah kehidupan kita dilahirkan baru, ya, kita akan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita di dalam dunia ini. Ya, kita sendiri sebagai orang percaya.
anak-anak mungkin nanti ada yang kurang jelas. Saya senang sekali kalau kita bisa sharing bersama, ya. Kita bisa sama-sama belajar, ya, apa yang dimaksud dengan kelahiran baru. Karena belum tentu ya orang yang sudah percaya, orang yang sudah baik saya katakan belum tentu mengerti apa yang namanya kelahiran baru. Dan sebenarnya kita semua membutuhkan yaitu perombakan total, yaitu kelahiran baru. Dan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus, ya, dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, ia adalah ciptaan baru. Jelas sekali Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan orang yang benar-benar yang dilahirkan baru, diciptakan yang baru gitu loh. Bukan hal-hal yang amoh, yang lama gitu ya. Tapi kehidupan benar-benar suatu ciptaan baru. Ya. Dan dikatakan dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ya. Mengapa kita perlu dilahirkan kembali? Ya. Jadi saya katakan ya, dilahirkan bukan arti kita dilahirkan secara seperti jasmani, namun dilahirkan kehidupan kita secara kerohanian kita. Kenapa kita harus dilahirkan kembali? Dan ini suatu keharusan. Ya, kenapa? Karena status kita adalah sebagai manusia berdosa. Ya, sudah jelas tadi sudah saya jelaskan bahwa kita semua adalah manusia berdosa. Dan upah dosa adalah maut atau kematian. Nah, secara jasmani, ya, secara jasmani dan rohani kehidupan kita terputus dengan Allah. Secara jasmani kehidupan kita akan mati secara kekal. Ya, kehidupan rohani kita terputus hubungan komunikasi dengan Tuhan. Namun karena kasih anugerah dari Allah, ya, kehidupan kita secara jasmani ini, ya, kalau kita benar-benar percaya kepada Kristus dan suatu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita dan kita sendiri dipulihkan hidup kita, sudah dipilih oleh Tuhan dan suatu anugerah bagi kita, kita akan dibangkitkan kembali. Yang artinya kita memang mati secara jasmani dan nanti pada akhirnya kita semua akan dibangkitkan dengan tubuh seperti pada waktu Tuhan Yesus dibangkitkan. Yaitu tubuh yang mulia. Ya. Dan kehidupan kerohanian kita bagaimana? Dan saat ini kehidupan kita, yang kehidupan kita mati, boleh bernafas lagi adanya suatu persekutuan di dalam Kristus Yesus. Ya. Betapa luar biasanya, ya, kalau kita bisa dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Ya. Namun bagaimana kalau kehidupan kita sendiri tidak dilahirkan kembali? Ya. Yaitu kehidupan dunia yang tidak percaya kepada Kristus, ya. Pikiran itu memang dibutakan oleh iblis dan banyak orang tidak percaya kepada Kristus. Ya. Dan akhirnya kehidupan mereka akan binasa. Ada waktu bagi kita, ya, untuk membuka diri. Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar dilahirkan kembali, dan itu memang kita itu butuh untuk dilahirkan kembali. Tanpa kelahiran kembali kehidupan kita akan binasa, karena kerusakan itu bukan kerusakan hanya biasa-biasa dalam kehidupan kita. Citra natur hidup kita itu sudah benar-benar rusak total. Ya, yang kedua, kenapa kita harus dilahirkan kembali? Ya, karena tanpa kelahiran baru, ya, manusia tidak dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jelas tadi dikatakan Yohanes pasal 3 dan ayat 3 sampai 5, katakan karena tanpa kelahiran baru manusia tidak dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Yaitu otoritas penuh, yaitu dari Tuhan, dari Allah sendiri. Ya, bukan dalam hal kekekalan saja. Ya, kerajaan Allah bukan hanya berbicara masa kekekalan kita nanti masuk surga, namun di dalam dunia ini Roh Kudus, ya, Allah sendiri menguasai hidup kita secara total. Yang artinya kehidupan kita memang kita akan melakukan kehendak-kehendak Tuhan, dan Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita di dalam kebenaran. Ya, mungkin kita tanya,
Loh, kenapa saya kalau sudah percaya pada Tuhan Yesus namun masih dosa? Perhatikan kita naturnya adalah natur dosa. Ya. Dan sebenarnya Tuhan sendiri mengatakan, ya, Allah itu cemburu. Tidak ingin kita itu satu pun kehilangan. Makanya mengupayakan Roh Kudus, ya. Jangan sampai kita ini sebagai anak yang terhilang gitu. Namun bagaimana suatu yang namanya kelahiran baru dan benar-benar kita mengimani bahwa hidup saya memang sudah dilahirkan kembali. Ya. Oke. Memang kondisi kita kondisi dalam arti yaitu kondisi yang keadaan natur seperti ini, ya. Namun kita tahu bahwa kehidupan kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita bisa mengalami apa yang dinamakan kelahiran baru? Ya. Apa yang dikatakan Yohanes pasal 3 ayat 5 dikatakan firman Tuhan. Ya, dikatakan demikian. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, tadi saya katakan, yaitu hidup di dalam kerajaan Allah. Maksudnya yaitu otoritas penuh, yaitu kuasa dari Allah. Berarti bukan hidup saya sendiri, namun oleh Kristus bahwa kita bisa hidup. Ya. Dan Roh Allah bekerja untuk kita semua, membawa kita kepadanya. Yang hasilnya adalah hubungan pribadi yang nyata dengan Allah. Yang sebelumnya kita adalah seteru, kita adalah musuhnya Allah yang patut dihukum. Namun oleh kelahiran baru ini, kehidupan kita diubahkan. Ya. Ada suatu gambaran, saya memberikan gambaran, seseorang diberi baju yang baru, bukan berarti baju yang lama tetap dipakai, tidak. Berarti di sini yaitu digambarkan, yaitu kehidupan yang baru, ada ciptaan yang baru. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa dilahirkan dari air dan roh? Ya, bisa jelaskan. Ya, regenerasi mempengaruhi seluruh manusia secara rohani. Ya, bahwa kelahiran baru itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita semua secara total. Dikatakan dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26 dan 7 dikatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru." Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tidakkah kita sendiri ya kadang-kala punya hati kebencian, kemarahan ya, memberontak? Tidakkah kita ingin diubahkan dalam kehidupan kita? Tuhan katakan apa? Rencana bahwa kita semuanya, saya akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hubungan kita sendiri dengan Allah. Ya. Dikatakan dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Setiap aturan mainnya di dalam Kristus. Ya, begitu indahnya kalau kita bisa merasakan bahwa hidup dalam Kristus ada damai sejahtera, ada kasih, ada kekuatan, gitu ya. Tadi saya kok ingat ya, suatu khotbah ya tadi diceritakan ya, ada di daerah Turen ya, orang ini adalah orang jahat ya, bukan Kristen ya, dia seringkali memprovokator orang-orang ya, tidak suka dengan orang Kristen ya, ngisruh lah kasarannya ya. Suatu waktu rupanya dia dijamah oleh Tuhan. Dan rupanya dia ya ini masih baru ya. Dan akhirnya dia benar-benar mau bertobat, dan pada waktu dia dibaptis ya, waktu dia dibaptis di situ, dibaptis di desa yang kecil, dan waktu dibaptis oleh hamba Tuhan, setelah dibaptis dan rupanya di situ karena di desa ya, anaknya yang masih kecil ya, sekitar 3 sampai 4 tahun. Nah, waktu itu
di seberang jalan dan anak ini ingin melihat ayahnya dibaptis. Dan rupanya anak yang kecil ini rupanya ingin sekali untuk melihat ayahnya. Dan pada waktu dia menyeberang jalan, saudara, apa yang terjadi? Ada suatu mobil dan akhirnya tertabraklah anak ini. Anak-anak dan rupanya kondisinya sangat memprihatinkan, kepalanya pecah ya, usia 3-4 tahun. Ya, usia 3-4 tahun. Dan dan waktu itu akhirnya terjadi keramaian ya, dan semua melihat bagaimana dengan ayah ini. Orang yang waktu dia bukan Kristen, belum percaya pada Kristus, dia beringas, dia kasar, keras gitu ya, provokator gitu ya. Ya. Radikal sekali orang ini. Namun setelah dia dibaptis pada waktu itu juga. Dan dia waktu itu dan di situ ada supirnya, dengan ketakutan dia turun. Dan ayah dari anak ini, dia menghampiri dan menggendong bayi yang berlumuran darah itu. Kita perhatikan perubahan yang ada dalam kehidupannya. Dan dia katakan, supir ini ketakutan dengan minta maaf, dan dia sangat-sangat sekali ketakutan. Namun apa yang dihadapi pada waktu itu? Ayah anak ini mengatakan, kamu aku ampuni, gitu. Lain kali jangan melakukan seperti ini lagi. Kamu harus hati-hati. Adik-adik, suatu peristiwa yang luar biasa. Ya, adanya suatu perubahan total dalam kehidupan. Ya, banyak sekali ya, kesaksian-kesaksian yang luar biasa setelah percaya pada Kristus. Bukan menjadi jelek atau rusak hidupnya, namun hatinya diperbarui. Menjadi hati yang lemah lembut. Kehidupannya menjadi baik gitu ya. Saat-saat ini kita itu membutuhkan bahwa benar-benar kehidupan kita perlu dilahirkan kembali. Mungkin pada saat ini masih ada menyimpan kepahitan dalam hidup kita. Mungkin ada seringkali kata-kata yang kosong dalam hidup kita. Mungkin dalam kehidupan kita, mungkin kita anggap remeh yang zaman kelahiran baru ini. Mari pada saat ini ada kesempatan, tidakkah kita sendiri membuka hati kita supaya kehidupan kita benar-benar diubahkan, dilahirkan baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan kita bisa melakukan untuk kebaikan nama Tuhan. Ya. Saya ingin memberikan pemahaman di sini. Hanya Allah yang bekerja. Allah yang punya inisiatif dalam kehidupan kita untuk kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru. Manusia pasif total. Ya. Tidak ikut bekerja sama sekali. Dan kita benar-benar dilahirkan. Merupakan kehidupan kita namanya dilahirkan. Berarti apa? Bukan ikut kita itu melahirkan, tapi kehidupan kita benar-benar menjadi ciptaan baru. Dan Allah mempunyai inisiatif untuk kalian semuanya. Supaya kehidupan kita semua dilahirkan baru. Tidakkah kita sendiri merasakan dan membutuhkan kalau kehidupan kita itu ada perubahan hidup untuk baik. Yang mungkin pada saat ini kita masih sekolah ya, saya banyak menghadapi anak-anak ya yang malas, tidak mengerjakan tugas ya, dianggap enteng gitu ya. Tapi kalau kehidupan kita dilahirkan baru, segala sesuatu itu kita diubahkan dan mau dengan tegas meninggalkan manusia-manusia lama dan mengerjakan, dan kita menjadi anak-anak yang sukses, anak yang berhasil, anak yang benar-benar menempuh pendidikan dengan luar biasa. Dan saya katakan, kelahiran baru bukanlah suatu perbaikan atau reparasi, ya kita melakukan ya sedikit-sedikit aja. Tidak. Namun pada saat ini Tuhan menawarkan bagi kita semuanya, yaitu kelahiran baru terjadi seketika dan sekaligus. Bukan suatu proses. Saat ini kalau kita benar-benar menyerahkan hidup pada Tuhan, dan Tuhan pada saat ini mendengar setiap keluh kesah kita, mendengar setiap doa-doa kita, kemauan kita, Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Dan terjadinya kelahiran baru merupakan karya rahasia Allah. Semata yang tersembunyi dari manusia, sesuatu yang tidak kita ketahui. Saya katakan suatu misteri, gitu ya. Bagaimana orang yang radikal
Bagaimana anak yang jahat bisa berubah jadi seorang hamba Tuhan? Kenapa? Karena suatu misteri. Ada juga yang kelihatannya baik-baik, namun justru apa? Binasa. Karena apa? Tidak mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Tidak mengindahkan akan firman Tuhan. Cuek saja. Namun pada saat ini Tuhan berbicara bagi kita. Suatu ciptaan baru yang Tuhan tawarkan bagi kita semuanya. Saya katakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 8 yang terakhir dikatakan, demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, kita nggak tahu dengan kondisi pada saat ini. Namun mereka yang menyerahkan di hidupnya pada Tuhan, diberkatilah mereka dan kehidupan kita menjadi berubah. Pada saat ini mungkin kita merasa bahwa kehidupan saya sudah nggak benar, ya, minum-minuman, merokok gitu ya, pornografi ataupun juga. Kita serahkan pada Tuhan. Ya, mungkin jangan merasa minder dengan diri kita sendiri. Mungkin pada saat ini kita sendiri, saya ini seperti anak bodoh. Tidak bodoh. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupanmu. Tuhan ingin menciptakan kamu, bukan anak yang bodoh. Tuhan akan memberikan hikmat yang luar biasa. Tuhan akan memakai hidup kita. Kalau kehidupan kita mau berserah penuh dalam Kristus. Dan di sini saya berikan tanda-tanda kelahiran baru. Banyak sekali ya. Tadi saya singgung bahwa orang yang dilahirkan kembali, ya diciptakan kembali, ya hatinya baru, rohnya diperbarui, dibersihkan dalam Kristus Yesus. Yang pertama, tanda kelahiran baru yaitu adanya perubahan pola pikir dan pandangan hidup. Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang kedua, yaitu perubahan sikap kehidupan kita akan diubahkan. Apakah kita masih puas saja untuk tetap aja untuk nakal, untuk tetap jahat, memberontak orang tua? Perhatikan. Tadi saya sempat memberikan firman Tuhan untuk menghormati orang tua, gitu ya. Perhatikan apapun yang terjadi. Ya, selama kita mau diubahkan dan kita mau mengasihi orang tua kita, ada perubahan. Ya, jangan kita memang merindukan orang tua kita mungkin berubah. Ya, orang tua saya jahat kepada saya, orang tua saya menolak saya. Perhatikan, kalau kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, menjadi ciptaan baru, kehidupan kita berubah. Jangan berharap orang tua kita berubah baru kita, tapi berubahlah dengan diri kita sendiri. Kalau kehidupan kita sudah dilahirkan baru, yakin dan percaya, suatu waktu pasti orang tua kita juga akan berubah. Amin ya, percaya ya. Juga ada perubahan tujuan hidup. Ya, mungkin pada saat ini kita itu seakan-akan itu ya mengejar apa yang namanya kesuksesan, mengejar untuk prestasi, mungkin seperti itu. Perhatikan. Tapi orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hidupnya menjadi ciptaan baru. Konsep berpikirnya, apa yang saya lakukan bukan untuk diri saya, namun untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita menjadi orang yang berhasil dalam Tuhan. Nah, adik-adik, itu yang bisa saya berikan. Nah, pada saat ini ada kesempatan bagi kalian, benar-benar, apakah kalian ingin menjadi ciptaan baru? Hidup yang diubahkan di dalam Kristus. Ya, benar-benar kehidupan yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran dari firman ini menjadi berkat bagi kita. Saya tidak berhenti firman Tuhan ini, masih ada waktu, tapi ada waktu bagi kita. Kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Bagaimana kehidupan saya? Apakah memang saya punya tanda-tanda menjadi ciptaan baru? Apakah kehidupan saya masih brengsek, masih kotor, masih jorok? Dan biarlah pada saat ini Tuhan akan mengampuni kita semuanya kalau kita mau mengakui dosa-dosa kita. Mari kita semua untuk boleh merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari bersama-sama melihat dengan diri kita. Biarlah Tuhan, Roh Kudus menyelidiki dalam diri kita. Adakah kemauan kita untuk Tuhan membongkar semuanya dalam kehidupan kita untuk menjadi ciptaan yang baru?
Tuhan, terima kasih. Dan kami boleh melihat ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Tuhan, mereka yang hancur hatinya, yang pada saat ini ya Tuhan, ingin ya Tuhan berseru pada Engkau. Pada saat ini kami minta dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan kuasa dari Engkau, Engkau yang punya otoritas pada saat ini Tuhan. Berkati anak-Mu ini menjadi ciptaan yang baru, suatu kelahiran yang baru, yang total ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan, seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Kami permuliakan nama Engkau. Tuhanku sertai. Dan Tuhanku memberkati. Damai sejahtera ada bagi hidup kami. Semua ini kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus, Tuhanku yang ajaib dan mulia. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Waktunya masih seperempat. Puji Tuhan. Adakah yang ingin bertanya dengan kelahiran baru ini? Mungkin saya terlalu cepat dan mungkin ada yang kurang jelas. Kami silakan. Ada? Ada Pak. Saya. Mari. Untuk konsep hidup baru ini, hidup lahir baru itu kan kalau misalnya kita reka-reka itu hanya terjadi satu kali seumur hidup kita. Kalau misalnya udah lahir baru ya kita benar-benar berubah kehidupannya kan. Tapi kalau misalnya dalam kasus yang keseharian yang benar-benar terjadi saat ini itu justru nggak seperti itu Pak. Kan banyak yang sampai ganti agama itu bolak-balik, Kristen lain, misalnya sampai 3 kali, 4 kali. Nah, kita tahu titik balik perubahan dia kalau benar-benar sudah lahir baru itu bagaimana Pak? Sekian Pak. Ya, begini ya. Mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Ada yang bertukar pikiran, mari silakan. Di sini ada mentor-mentor ya. Saya percaya banyak mentor juga ya. Mari silakan. Boleh silakan, mari. Bu Cahaya, Bu Dia, Pak Sugi, ya, Kak Vian, mari bisa sharing. Iya, jadi inti pertanyaannya dari Handrianto tadi, bagaimana kita bisa nilai orang, itu orangnya sudah beneran lahir baru atau enggak, gitu ya? Iya. Handrianto? Ya. Gitu. Oh, oke. Jadi kalau menurut saya ya, karena kelahiran baru itu adalah momen spiritual pribadi kita, personal kita sama Tuhan, Sang Pencipta kita. Nah, kalau saya sih, lihat orang apakah dia sudah benar-benar lahir baru atau tidak itu sangat sulit. Kenapa? Karena melihat diri kita sendiri, diri saya sendiri secara personal itu saya beneran lahir baru atau saya baper ya, atau saya terbawa suasana, atau saya memang ini lagi naik turun hidup saya, itu pun sulit gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita tahu orang itu lahir baru atau tidak itu bisa dilihat dari buahnya, dari buah pemikirannya, dari buah perbuatannya, dari buah perkataannya. Kalau hidupnya itu, tadi Pak Handri sampaikan, bahwa orang yang lahir baru itu di dalam dirinya bukan aku lagi, bukan dirinya lagi, bukan kemauanku lagi, tetapi maunya Tuhan di dalam hidupku. Kalau kita lihat dari buahnya, dia semakin mengatakan Yesus, semakin memuliakan Yesus dalam perbuatannya. Kalau perbuatan yang kita lihat itu bisa dari perkataan, dari dia melakukan sesuatu itu ya. Itu kita bisa lihat gitu. Semakin dia memuliakan Tuhan, semakin dia menjadi berkat dalam tanda kutip, bukan berkat yang hanya menguntungkan tetapi berkat yang mengubah orang. Itu bisa jadi di dalam dirinya itu sudah mengalami kehidupan yang baru. Sekalipun mungkin casingnya masih lama, maksudnya badannya ya, tubuhnya ya, itu masih lama karena yang di sini diperbaharui adalah inti kehidupannya, yaitu imannya, gitu ya, imannya. Mungkin saya bisa gambarkan begini, saya punya saudara itu Muslim ya, Muslim. Kemudian kekeh banget, maksudnya
sholatnya, terus taatnya, menghargai orang tua, itu baik, semuanya baik. Jadi kalau Pak Handri tadi menggambarkan situasi yang berbeda ya, situasinya wah orangnya anarkis sekali gitu ya, ketika hidupnya baru itu akan berubah gitu ya. Nah, saudara saya ini dia sungguh-sungguh taat di dalam imannya kepada Tuhannya di memeluk agama Muslim itu benar-benar taat, nggak ada anarkis sama sekali, bahkan hormat ke orang tua itu luar biasa. Terus puasa Senin Kamis itu ya nggak sampai nggak bolong gitu ya. Sholat 5 waktu itu bagus. Jadi udah bagus banget orangnya. Tetapi ada titik di mana Tuhan kehendaki dia untuk ketemu Yesus. Gitu ya, ketemu Yesus secara pribadi, sekalipun melalui embahnya gitu ya. Sekalipun melalui embahnya. Ketemu Yesus itu secara pribadi. Sampai akhirnya dia tuh komitmen, ya, aku mau ikut Tuhannya embahku gitu. Aku mau ikut Tuhannya embahku. Ya, jadi kehidupan baru itu di dalam Kristus itu adalah perjalanan spiritual pribadi ya, antara manusia dengan penciptanya, antara ciptaan dengan penciptanya gitu. Nah, sejak dia komitmen untuk akhirnya ya aku mau ikut Tuhannya embah. Di situ apakah hidupnya berubah dari yang dulunya baik kemudian nggak baik? Tetap baik, makin baik gitu ya. Hormatnya, kemudian ketaatannya kepada Tuhan itu tetap dibawa gitu ya. Walaupun sekarang tidak Muslim, dia Kristen, itu hatinya kepada Kristus itu utuh gitu ya. Hatinya kepada Kristus kita lihat dari mana? Kalau orang biasanya baru bertobat itu kelihatan gairahnya ya, kelihatan spiritnya itu lagi meluap-luapnya, banyak pengen belajar, pengen berubah gitu ya. Itu yang terjadi dan itu konsisten. Artinya terlihat dia kesabarannya kelihatan. Sampai saya itu lihat, oh ya, Kristus itu sabar seperti ini. Saya bisa lihat Kristus yang saya nggak ngerti sabarnya Kristus itu kayak apa sih? Oh, ternyata kayak ini ya. Oh, dia apa-apa. No, mungkin ya istilahnya dicerca, dibully, tapi dia tetap sabar. Sabar bukan karena dia memang biasa hidup baik, benar enggak. Tetapi dia tetap mengatakan, bukankah Kristus itu kasih? Maka saya harus mengasihi. Nah, di dalam tekanan-tekanan hidupnya itu yang muncul adalah Kristus. Di dalam tekanan hidup yang dialami, yang muncul apalagi memuliakan Kristus. Nggak gampang ya orang tertekan, orang dalam kesulitan itu terus bersyukur, terus memperlihatkan, nah Tuhan pasti akan mencukupkan, atau nah pasti Tuhan yang punya rencana. Nah kan Tuhan sendiri begitu, apalagi saya. Nah itu dari hal-hal yang seperti itu kita bisa nilai gitu ya. Ini benar orang lahir baru atau enggak baru gitu ya, istilahnya stok lama tapi bajunya baru gitu ya. Jadi itu pengalaman spiritual. Kalau kita mau lihat orang lain, itu kalau kita sudah ada di titik pernah dirombak sama Tuhan habis-habisan, kemudian kita lahir baru, kita akan bisa nilai. Tuhan kasih insting sama kita ini, oh ini loh orang lahir baru, oh ini belum, oh ini loh main-main sama Tuhan, atau main-main sama agama kayak gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa Oke, terima kasih Bu menghadapi Dia. masalah. Nah, apakah Iya. Ya. Terputus ya. Oke, terima kasih Bu Dia ya. Tadi sudah diutarakan sama Bu Dia apa yang ini pertanyaan dari Ming Ming ya. Ada juga ya, saya punya pengalaman ya, pada waktu kami pelayanan ya, ada seseorang anak ya yang intinya seperti hidupnya itu hancur, hidupnya itu pengen berubah gitu, nangis gitu ya, nangis sampai waduh gak berhenti. Waduh, kami mendoakan terus ini ya, sampai berhari itu, sampai kami ngadakan itu retreat ya waktu itu sampai 3 hari. Ya, selama sekitar 3 hari. Waduh, benar-benar dia seperti benar-benar bertobat gitu ya. Ya, kehidupannya seperti bertobat. Ya, kita harus hati-hati juga seperti itu ya. Bisa juga apa yang namanya kelahiran baru ya.
Dan apa yang tadi dikatakan, seperti seorang yang dikatakan kembali ke agama lainnya seperti itu. Ya, Tuhan tidak mau dipermainkan. Ya, kita lihat memang tidak bisa lihat dengan kasat mata. Tadi saya ceritakan dia bisa nangis, ternyata selanjutnya apa? Wah, sampai dia itu minta maaf bersama, ternyata kemudian kembali lagi dengan kondisinya, gitu ya. Ada yang namanya kelahiran sejati, ada yang hanya main-main, bisa pura-pura. Ya, makanya jangan sampai kita juga tertipu dengan kondisi. Tapi yang penting dalam hidup kita Tuhan mengasihi kita. Ada satu ayat, ya, Roma pasal 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tuhan itu begitu luar biasa mengasihi hidup kita. Ya. Allah ingin hidup kita itu benar-benar diciptaan yang baru, dilahirkan baru. Tapi jangan sampai kita sendiri menipu Tuhan, menipu Allah. Ya. Allah itu pencemburu gitu ya. Ya. Dan Dia itu benar-benar rela berkorban bagi kehidupan kita. Ya. Jadi dari pertanyaan dari Ming, ya bagaimana kalau kehidupan itu? Berarti kehidupan itu anak itu masih belum beres dan benar-benar belum kehidupannya itu belum punya kelahiran sejati. Ya, saya pikir seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, mungkin karena waktunya ya, karena sudah waktunya sebenarnya dari KTB ada pertanyaan, ya ada beberapa pertanyaan untuk meniti hidup kita, ya. Ini tapi bukan hal, ini hanya salah satu ya, mungkin ya. Ini hanya dari buatan manusia ya. Jadi di situ nanti ada penilaian apakah hidup kita memang sudah dipenuhi Roh Kudus, maksudnya sudah benar-benar dipulihkan atau belum. Namun karena waktunya, ya mungkin lain kali nanti kita akan lakukan kembali. Kalau ada pertanyaan lain lagi, dipersilakan ya langsung aja, bisa WA ke mentornya, bisa langsung ke saya, ya terserah kemana aja lah. Pokoknya nanti kita bisa membahas kembali ya. Terima kasih, waktunya sudah pas. Ini jam 6 kurang sedikit ya. Terima kasih untuk semuanya dan Tuhan setia dan berkati, dan kita akan mengakhiri di dalam doa. Saya minta dengan kasih Pak Sugi pimpin dalam doa untuk doa penutup dan doa berkat ya. Mari. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk uraian firman Tuhan yang sangat berguna bagi kami. Kami menyadari tidak ada jalan lain untuk kami bisa masuk kerajaan-Mu, kecuali kami dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Karena itu ya Tuhan, biarlah setiap kami, anak-anak-Mu, mau menyerahkan diri kepadamu, dan Kau akan melahirkan kami kembali dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dilayakan untuk melayani Engkau, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan kelak kami akan kembali bersama-sama Engkau di tempat di mana Engkau berada. Terima kasih ya Tuhan, berdoa bagi hati kami yang masih keras, hati kami yang masih mengandalkan kekuatan dan pikiran kami. Kiranya Allah Roh Kudus akan lembutkan kami, Amin. sehingga kami mau menyadari akan anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami, akan kasih Tuhan yang menginginkan setiap kami boleh kembali kepada Engkau. Terima kasih untuk Pak Handri yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini Engkau pakai, biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa untuk kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Sebentar kami akan berpisah, melakukan aktivitas kami kembali masing-masing. Mari Tuhan, Kau akan tetap menyertai kami, Engkau memberkati kami, dan biarlah setiap pekerjaan yang kami lakukan, pekerjaan yang baik, yang memuliakan Engkau, akan Kau berikan keberhasilan.
Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak jangan keluar dulu. Mungkin Bu Dia akan berikan pengumuman. Silakan Bu Dia. Oke, selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu ya. Ya, ini ada penghuninya nggak ini? Karena Selamat mic-nya sore. ditutup, terus videonya juga ditutup. Jadi saya nggak tahu ini ada orangnya atau enggak gitu ya. Ada Bu. Masih Oh, banyak, ada. masih ada semua, 50. Oke. Halo Merlin. Begitu buka kamera dia langsung senyum gitu ya. Tapi ditutup lagi. Oh enggak. Ya, silakan sambil buka kamera, kita akan bersiap untuk difoto nanti sama Kak Fian. Nah, sambil saya memberikan pengumuman ya. Besok kita ada pembagian nutrisi gitu ya. Nah, pasti sudah disampaikan oleh mentornya masing-masing gitu ya. Jangan lupa kalau nutrisi tidak diambil maka ya sudah kami tidak bisa simpan gitu ya karena tidak ada kapasitas penyimpanan di PPA begitu. Nah, kemudian saya tetap ingatkan ini pekan-pekan Omikron pemaparannya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Jadi teman-teman semuanya jaga kondisi, jaga imun dan jaga iman gitu ya. Karena kita harus mau tidak mau lewati masa sulit ini, tapi inilah kesempatan buat kita untuk istilahnya tantang diri kita sendiri, challenge diri kita sendiri, masihkah kita bisa kuat di dalam iman kita? Kalau saat imun kita sudah bagus, apakah iman kita juga tetap bagus? Bisakah kita bersyukur pada Tuhan? Bisakah kita tetap setia melayani Tuhan? Bisakah kita tetap setia menyembah Tuhan gitu ya? Nah, ini saatnya kita memang challenge gitu ya. Jadi tetap jaga iman, jaga imun. Kalau tidak perlu berpergian kemanapun, ya nggak usah pergi. Kalau nggak perlu begadang, ya jangan begadang, karena nanti dimarahi oleh Haji Roma Irama. Oh tidak ya, nanti imun kalian bisa turun gitu loh maksudnya ya. Jadi kalau nggak perlu bergadang, jangan bergadang. Kendalikan untuk main gadgetnya, gadget bisa tunggu, simpan aja. Kalian lebih baik menikmati berkat Tuhan untuk tidur gitu ya. Gadget itu maksud saya kalau yang lagi main ML ya apa sih? Nah kayak gitulah. Nah PUBG atau apalah sampai tengah wengi gitu ya, sampai subuh gitu ya. Udahlah berhentilah gitu ya, karena tubuh kalian itu masih harus bertahun-tahun ke depan, puluhan tahun ke depan harus tetap fit gitu ya. Kalau HP rusak bisa ganti. Kalau tubuh kalian udah rusak, nah susah spare part-nya ya. Jadi lebih baik kendalikan sendiri dirinya, istirahat cukup, makan minum. Yang penting tidak stres. Tahu ya, tombone stres itu istirahat dan bersyukur. Doa sama Tuhan itu bisa menguatkan imun dan iman kalian. Itu aja mungkin pengumuman dari saya. Tetap jaga kesehatan dan sementara memang di PPA kegiatannya secara daring dulu ya, karena tidak memungkinkan untuk kita bertemu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Andri. Terima kasih. Ya, mungkin selanjutnya bisa difoto, begitu kah? Oke, silakan dipandu Kakak Fia. Baik, saya akan ambil alih ya. Teman-teman, ayo kita buka kameranya. Kita mau foto sama-sama ya, karena kan udah lama tidak berjumpa. Mohon maaf kalau berisik karena hujan. Oke. Oke, semuanya ada 2 layar di sini. Saya minta teman-teman untuk tetap tahan posisinya ya. Oke? Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan. Udah ya. Layar kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.